Kembali, 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 kembali. Menyalakan diri kan walaupun di layar kaca, menyambung kembali pada waktu itu. Mobil biasa saja, sampingku membawaku kembali. Selamat malam sobat kamu, sobat mager. Selamat datang lagi di live streaming Ray buat trailer bersama gua, your favorite Uncle Om Ray. Selamat malam, selamat hari Senin semuanya. Congratulations, Anda menyelesaikan hari Senin pertama di bulan Mei ini dengan mantap. Welcome Om Rakasin, Firdaus, Mahbub, Om Zerpas, Naskas, Kenekaun, Tim McDonald, Ahmad Wildan, Aimi, Zardan Evan, Mufat. Welcome, selamat malam. Gimana kabarnya? Sehat-sehat semua? Kita kembali lagi ke kebun bebe. Let's go. Tadi gue pengen live jam 7, cuman gue mikir kayak males ah. Rajin banget gitu live streaming, ngapain gitu ya gak sih? Rajin terus habis itu bisa naik pangkat, gas gitu. Ini gak kagak mau gimana gitu. Mau rajin mau kagak tetap kalah sama Wileno dan Bang Winda. Beda, selamat malam Om Aimi, Rakasin, Firdaus, Yazir, welcome. Jadi nggak solo repolling bentar malam? Kayaknya enggak deh. Sekalinya gue live streaming abis ini mungkin gue bakal ngomongin Thunderbolts. Kita bakal ngobrol-ngobrol seputar film-film Thunderbolts. Soalnya gila loh. Kayak ada beberapa review film yang satu film aja sampai buat 3-4 video pembahasan aja. Aksesnya cuan. Kayaknya seru kalau kita juga bakal ngobrolin gitu, karena berhubung gua nggak terlalu bego-bego banget kalau misalnya ngomongin soal si paling Marvel, jadi kita mungkin bakalan coba buat kebahas bareng-bareng. Ada beberapa mungkin ya terus semua yang udah pernah nonton juga, terus habis itu buat semua yang belum nonton ya mungkin bisa skip kalau nggak pengen kena spoiler, tapi kalau misalnya memang pengen nimbrung dan ya mempertimbangkan pengen nonton atau kagak tanpa peduli spoiler atau kagak, lu bisa langsung ikutan nonton nanti abis ini. Kalau jadi ya, kalau kagak juga gak masalah. Bisa naik pangkat, buset, YouTube ada jenjang karir, men. Harusnya YouTube ada jenjang karir gak sih? Tapi menit dong, apaan ya Om Pla? Kalau misalnya gak ada jenjang karir, at least ada tunjangan lah. Asuransi kesehatan gitu, men. Apaan nih, Om Pla? Dia nge-share apaan? Pas nonton beneran sepi Om? Beneran? Ngapain gue bohong anjir? Ya gue nontonnya Minggu malam jam 9 gitu. Jelas pasti sepi ya, soalnya orang-orang pada balik. Terus habis itu pengen ngantor besoknya, jadi pasti bakal sepi. Apa nih Om Pla? Catering and diet app konsep. Oke, mana? Kuesioner ini mengenai preferensi terhadap sebuah konsep aplikasi makanan untuk apa nih? Oke, bentar Bang. Oke, siap. Ini dulu ya. Pembuatan prototipe aplikasi diet. This questionnaire is to survey preference in order to conceptualize or diet and catering application prototype. Ngomongin diet banget nih. Kalau misalnya ngomongin soal diet, gue jadi keinget sama seseorang yang sempet deket sama gue waktu di Discord. Kebetulan dia anak gizi juga. Gokil. Such a nice person, dan alhamdulillah kita udah sama-sama nikah gitu ya, sama lain. Jadi yang terbaik lah buat dia. Kalau gue isinya anjing, gak ada yang mau Gue bantu. Share coy. Ini bantu isi. Bantu isi kuesioner Om Pla. Nah, tuh. Let's go. Isi dulu. Sebelum WK kita isi dulu kuesioner. Let's go. Umurnya 17 tahun, enggak dong. 28. 29 tahun umur gue. 2 hari lagi umur 30. Jadi masih official ya, masih 29 ya. 29. Oke. Jenis pekerjaan occupation, mahasiswa dan pekerja kantoran, desk job, pekerja lapangan, yang lain YouTuber, freelancer lah, masa nggak ada sih? Apakah mengatur diet menjadi prioritas kalian saat ini? Yes, gue lagi ngatur diet jujur. Gue lagi ngecilin perut biar nggak terlalu kelihatan jelek waktu RTE gitu ya. Meskipun perut gue karena udah keseringan jogging gitu ya, jadi agak sedikit mengecil. Cuman ya tetap aja masih belum kecil banget. Gue pengen kayak temen gue gitu. Kotak, anjay, roti sobek.
Cuma beda temen gue itu, gue bingung apakah itu bener roti sobek atau usus yang nyeplak, soalnya kurus dia juga. Apa opini kalian mengenai aplikasi diet? What's exactly your general opinion about a diet application? Menarik. Gue belum pernah pakai aplikasi diet, tapi opini kalian sangat amat membantu merencanakan pola makan yang sehat dan teratur. Angger ya kalau dideskripsikan. Apakah kalian lebih memilih untuk langganan catering atau order makanan tanpa langganan? Saya memilih untuk langganan catering. I prefer to subscribe to catering. Oh iya ya, yang diet-diet itu biasanya ada ininya ya, ada langganan restoran tertentu ya, kayak Yellow Kitchen ya nggak sih? Setahu gue tuh teman-teman gue pernah nyaranin juga tuh kalau misalnya diet. Jadi meskipun diet, lu tetap terpenuhi dan makannya tetap enak coy. Tapi itu untuk orang-orang kaya. Gue juga kaya sih, kayak anjing. Saya lebih memilih untuk tidak langganan ya, karena terpaksa tidak ada duit. Jika kalian melakukan diet, apakah kalian menggunakan aplikasi diet? Tidak. Dengan aplikasi diet, fitur apa yang pasti kalian gunakan? Informasi kantung nutrisi ini paling penting sih. Fitur langganan ini gue nggak terlalu pakai. Fitur catering menu atau produk makanan tergantung kandungan. Ini juga bagus. Jika kalian melakukan langganan catering, jangka pembayaran apa yang kalian ingin lakukan? Gue pengen coba buat mingguan dulu pasti. Abang umur 31 nanti bakal join expedition ke 69. Bisa jadi. Di aplikasi dengan fitur pengantaran makanan, kesulitan apa saja yang sering kalian temukan? Harga yang terbilang tinggi secara satuan jika dibanding beli langsung. Jika aplikasi diet memiliki fitur pengantar makanan langganan, apakah kalian akan nyaman pengantaran dari pihak ketiga? Iya, tentu saja. Kok bisa dipercaya mah? Gas. Oke, let's go. Yang belum ngisi dulu ya. Om Pla butuh bantuan kita, men. Let's go. Oh nih, Om Drap. Om Drap lo kirim apaan? Coba. Astagfirullahaladzim, kaget gua. Umroh pay letter bukan untuk haji aja bila mampu, umroh pay letter. Nggak usah ngadi-ngadi dah, maksudnya kayak kalau misalkan lo emang belum mampu ya udah tahan dulu, nanti juga kalau misalkan ada rezeki, kalau misalkan dipanggil sama Allah, rezeki mah nggak akan kemana. Usaha aja dulu, jangan memberatkan anjir. Ibadah tuh, ibadah Islam apalagi itu mempermudah lo kemana-mana itu ada kosor, ada jamak tuh. Oh enggak, gue pengen sholat 5 waktu tetap ya. Udah dimudahin mah lu nyusahin, kan bodoh gitu ya gak sih? Apalagi ini sekarang kasus ini apaan, umroh pay letter coba. Ini kok gak ada suaranya sih, the fuck? Apalagi kamu selalu kalau aku ajakin umroh itu nunda lagi. Mendingan buat sedekah, mendingan buat anak sekolah, mendingan nanti kalau udah pensiun, mendingan nanti buat rumah, mendingan. Dan ini bukan buat kamu yang suka mending. Ini buat kamu. Bro, umroh itu bukan kewajiban anjir. Kita nggak melaksanakan ibadah gitu kalau umroh tuh kunjungan. Yang melaksanakan ibadah tuh haji, karena ada tahapan-tahapannya coy. Kamu yang udah kerja, udah rindu sekali ke Baitullah, nabung terus tapi nggak bisa berangkat juga. Saya punya programnya umroh pay letter dengan tanda jadi cukup 5 jutaan aja sudah bisa berangkat ke Baitullah. Yang mau komen ya di bawah ini. Sampai jumpa. Coba pada mau nggak? Ada aja lagi umroh pay letter. Ingat quotes pak. Wait bentar. Kok kolom TikTok jadi bener sih? Sengaja dia kan emang boleh umroh pakai pay letter. Wait kok? Sejak kapan ini komentator TikTok jadi pada pinter? Ini anomali nih. Kok digabai gimana bu? Apa pahalanya buat ibu? Buat hati pertanggungjawabannya berat. Tetangga saya umroh pay letter, umroh bisa tapi udahannya tersiksa bu. Wait. Tumben bener nih TikToker nih. Maaf tapi ini lebih ke ngatur sih. Kata dosen gua haram.
anak gue lagi try hard buat tidur. Lu soal aplikasi kamu, makanya gue juga bingung ajarinnya. Ini TikTok 2.0 atau gimana deh? Asik. Oke, let's go. Thank you banget ya Om Drap diskusiannya dan duit buat makannya. Fun fact, rukun Islam hajinya aja masih ada keterangan bila mampu. Betul. Betul ya. Banyak modusnya gini. Ibu-ibu sering ditawarin gini sama teman-teman. Emang berat sih ya kalau misalnya udah ngomongin soal circle-circlean gitu, mau yang gak agamis atau yang agamis sekalipun gitu. Gue juga wanti-wanti sih ke Ibu Negara sebenarnya, tapi untungnya masih belum macam-macam pengajian di Ibu Negara. Bahkan Ibu Negara dikasih duit. THR sih jatuhnya. Soalnya dia sering bantu buat ini kan, presentasi dan segala macam. Oke juga. Lanjut. Swat, kita bakal kebun memes ya, let's go. Omre gak ikut-ikut tes retina kah? Pale lu sini gua kasih tes retina apa nih. Tapi Bang sebagai warga Jabar. Tai banget sebagai warga. Gue bilangin Kang Dedi loh. Biar di ritual pakai ilmu Sunda Empire. Omre yang gak ikut-ikut tes retina kan, jangan main-main dah. Udah diblokir itu aplikasinya sama Komdigi gitu loh. Ngapain anjir ikut-ikutan yang kayak gitu. Tapi bang, lu retina dapat duit 200 ribu, 800 ribu. Mending lu yang ikutan donate duitnya ke gua gitu. Itu kan win-win solution. Bilang gak mampu jangan masa mau umroh ngutang, itu dia cuy. Jangan. Tidak. Jangan ditiru tuh yang kayak gitu. Jangan. Sesat itu. Asphalt. Put something here. Nanti tiba-tiba bol laki-laki botin. Nggak percaya gue sama video-video kayak ginian. Nggak percaya gue. Kalau gura yang gitu ya baru gue gas. Furina lah. Ini mah gue nggak tahu nih siapa. Jaja. GTA 6 diundur rilisnya sampai tahun 2026. Cih! Mending main Clair Obscure 33 Expedition. Kita jadi punya kesempatan untuk menang GOT. Lah emang GTA 6 kalau misalkan rilis bakalan langsung menang? Pede amat. Not crazy on. You wake up with that feeling in your throat knowing you're going to get sick. Wait, what? Ini kenapa konteksnya? Diem rokok daging atau gimana nih? Kishimoto, akhirnya kereta tanpa rel yang sempat mengaspal di IKN balik ke Cina. Ini kalau misalnya zaman SB itu masih digoreng ini, sumpah. Zaman SB pasti digoreng ini. Zamannya Pak Jokowi sama Prabowo aja nih, nggak ada angin, nggak ada apa, nggak ada oposisi. Ini kerugian anjing. Kalau misalkan Pak Tom Lembong bisa kena penjara gara-gara buat kebijakan yang katanya berpotensi merugikan, ini udah merugikan anjing. Siapa yang harusnya dipenjara? Nggak ada. Karena benar, ini soal kereta, soal gerbong gitu kan. Siapa tahu pernah ikut satu gerbong kan, nggak tahu gue. Ya sih. Lagian kereta pakai roda ini gimana ceritanya dah? Kereta tanpa rel tapi pakai roda anjir. Arung Ars biru tapi Lego. Damn. Keren juga Lego sama Ars biru. Apa nih Master 31? Anak teknik industri geologi pertambangan manajemen perusahaan, I'm out this country. Itu kabinet dikurung kalau merugikan. Kolonel Ims Resto Widiantoro, jabat direktur utama PT Timah Tbk. Alhamdulillah, semoga amanah ya. Alhamdulillah. Kita harus seneng, harus ada yang kalau ada yang lagi naik jabatan, dapat jabatan yang bagus gitu kan. Harus seneng gitu. Iya. Doain supaya nggak lupa pertanggungjawaban gitu. Berarti kalau misalkan beliau bukan teknik industri geologi pertambangan tapi tetap bisa masuk, berarti jenius banget dong. Iya nggak sih? Pinter banget pasti beliau. Ya. Yaya ketika menggunakan potensi penuh kuasa gravitasi.
Ah gue nungguin komik Yaya di Komikus Fasik anjir belum kelar-kelar. OP anjir ya, sumpah dah nggak jelas itu. Gopa main yang paling OP. Kamu tahu kan Om, KPK nggak bisa nyentuh Bang. Nggak tahu gua. Kasih tahu gua beritanya men. Oh ini 205. Why does this happen in Jatinangor? Ini apaan? Wait what? Binatang melata. Ini udah tanda-tanda kiamat kah? Innalillahi Jikri. Emang ada BDW absen kebun memes hampir 1 tahun. Aku sudah menghabiskan seumur hidup bekerja di restoran ini dan aku tahu hanya ada satu cara keluar dari sini. Ijazah SMA? Ini Patrick gak jelas banget tiba-tiba ijazah SMA men. Hah ijazah? Ini apaan ya? List karakter yang paling dibenci satu fandom Indo kah? Aja Dontol nomor 1, Sakura nomor 2. Ini siapa men? Kobi. Yamcha, anjir ada Yam. Gua nggak tahu nih sumpah. Ini sih main karakternya Rental Girlfriend kan siapa namanya? Kazuha ya? Lupa gua. Oh mari tadi akses hidupnya. Kau pikir apa kanan? Karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Tepuk tangannya kurang semangat. Hidup Jokowi! Londe paling murah 1 jam 200.000. Suara rakyat 5 tahun dibeli hanya 20.000. Berarti lebih mahal suara rakyat apa londe? Hidup londe! Say! Hidup Jokowi! Gue cuman reaction doang ya. Pilih mana? Kiri kanan? Pilih mana? Kiri atau kanan? Atau why not bot? Humans saw this and decided grades should determine your life. Lu untuk bisa berpetualang kayak gini butuh jadi orang pinter anjir. Seenggaknya lu punya gaji yang gede lah. Apalagi lu dari negara berkembang gitu kayak Indo yang visanya aja mandet men. Ya lu tetap butuh peringkat anjir, mikir gitu loh cuy. Oh enggak, gue pengen berpetualang. Gue pengen kayak backpacker kurus, gue pengen kayak RT. RT butuh uang buat ke gunung-gunung dan masih nombok sampai sekarang. Plak. Mending teriak hidup Gura di Pasupati. Nama tuh di Pasupati harus teriak Gura. Alif Benana, Subert X out of context solo apa? Kedai Mami Kaila. Ih mau. Aku pengen ke kedai Mami Kaila. Let's go. Lihat apa nih? I don't know who I am. Fire extinguisher. Dari Rusia nih pasti nih. Severgen. Waduh, animasi Indo terlalu tertinggal. Top 10 Asian countries with the best anime production. Jepang jelas, Korea, Cina. Wait what? Korea di atas Cina. Damn. India, man. Gue sering banget nonton animation dari India. Kayak misalkan Krishna tuh anjir, episode yang dia netek sama iblis tuh. Buset. Malaysia, Boboiboy, Upin Ipin, don't get me started man. Philippines, Thailand, Singapura, Vietnam, Indonesia aja. Man, Indonesia nomor 10 kan kita punya Adit dan Sopo Jarwo, kita punya si Juki, kita punya Tai Lalat. Ya, cewek lah. India sama Malaysia mau dari dulu ya. Korea kartunya banger sih, apalagi di RTV nggak tahu gua. Faruna apa nih? May 5 hari ini ya. Oh iya betul. Anjing mirip gua men. Ngarep. Kita diskusi sama seseorang. Wow. Gorila cabut.
Cuman sama 2 selang. Ya elah cupu men. Ah elah. Tapi manusia juga takut sih sama deh, Ren. Makasih udah menyadarkanku bahwa kepatuhan tanpa syarat kepada manusia adalah kebodohan. Kepatuhan tanpa syarat kepada manusia adalah kebodohan. Kepatuhan tanpa syarat kepada manusia. Kepatuhan tanpa syarat. Kepatuhan tanpa syarat itu analoginya apaan? Kepatuhan tanpa syarat kepada manusia. Oh, jadi diktator maksudnya. Oh iya, lu harus tetap patuh. Pokoknya nggak ada yang bela-bela apapun gitu kah? Yes man. Oh iya, yes man lebih masuk sih. Oke. Thank you. Gila keren banget Gwen. Dengan 2 kata bisa menjelaskan ke gue men. Unconditional obedience. Oh. Oke. Penjilat dong. Asep. Cewek tulen dia mah kena tipu netizen berikmat fanboy. Fanboy dimasukin barak militer bukannya jadi maco, malah saling sodok. Gue udah nahan-nahan nih biar gak ngomong kayak gini nih. Udah ada yang ngeluarin statementnya di internet. Gue udah bilang kayak waktu ngeliat berita Kang Deddy Mulyadi pengen masukin siswa Gemulai juga, apakah itu sesuatu yang urgen? Soalnya menurut gue tuh Gemulai nggak yang terlalu mengganggu di sekolah justru aja. Kan problemnya kan nakal, iya sih, nakal, dan kalau misalkan nakal terlalu berlebihan di sekolah nanti bisa mengganggu nilai akademiknya dia. Kalau misalnya nilai akademiknya terganggu, jadi masa depannya jelek, ya nggak sih? Yang Gemulai belum tentu akademiknya terganggu gara-gara Gemulai anjir. Kayaknya Kang Deddy harus buat ini dah, acara TV Bimen dah buat season 2. Yang katanya ada Lu Cinta Luna itu. Siswa Gemulai di Jawa Barat siap-siap masuk barak militer KDM biar tegap. Gue takut anjir, sumpah dah. Gue takut Kang Deddy Mulyadi merasa di atas angin men. Padahal menurut gue langkahnya udah bagus gitu loh di awal-awal. Tapi kalau misalnya lama-kelamaan dia riding the wave kayak gini dan gak ngelihat kalau misalkan ada hal yang harus diprotes dan kagak, ini justru malah balik lagi ke dia nih. Malah jadi serangan buat orang-orang yang kurang cocok sama dia gitu loh. Temen gue Gemulai aja. Temen gue Gemulai udah jadi manajer, udah jadi PNS. Gue sebutin nih, jangan-jangan. Makanya gue kasih nih ya, temen-temen Gemulai gue lebih sukses dibanding temen-temen gue yang sosok maco. Temen-temen gue yang sosok maco masih jadi kakak tingkat tuh buat ospek Bintal. Datang mulu kerja mah gak tahu. Temen-temen gue yang Gemulai udah ada yang jadi CPNS, udah yang jadi PNS, udah yang jadi manajer, udah ada yang jadi DJ, udah yang S2. Temen gue yang Gemulai pernah jadi perantara, gue dapet cewek jadi nggak setuju. Apalagi kalau misalkan lu ke restoran ya, biasanya tuh pelayan-pelayan atau waiter yang Gemulai itu lebih disukain anjir, sumpah dah. Servisnya, pelayanan bukan kerjanya. Emang pengkader gabut, temen gue Gemulai jadi mucikari di bawah. Selalu ada aja dark system ya. Yang maco pun gak menutup kemungkinan anjir. Lu kira maco semuanya bakal suka cewek? Kagak. Balsep itu anjir di hotel Tangerang. Ada beritanya bod. Aduh. Gemulai belum tentu gay. Dan gay belum tentu Gemulai. Ada temen lo yang sosok Gemulai tiba-tiba gak gay, anjing, sumpah panik tuh. Gemulai lebih friendly, lebih lemes mulutnya, iya. Temen gue yang Gemulai udah jadi guru. Dia waktu SMA temenan sama gue bisa nerawang anjir. Dia bisa predict the future, sumpah. Dia pernah bisa ngelihat hantu, gila loh. Percaya gak percaya gue, tapi setiap kali gue kan OSIS ya. Dia paskib anjir Gemulai. dia Gemulai paskib punya jurus indigo. Sumpah, gue bukannya pengen ngebela orang-orang kayak gitu ya. Cuman menurut gue gak ada urgensinya. Itu OP banget temen gue anjir, sumpah dah. Ya kayak gue mungkin kayak kelihatan lebih cowok gitu ya. Tapi
baris berbaris bakal menang dia anjir, sumpah dah. Paskib gembolnya nggak jarang sih. My point exactly, man. Jadi ya caption kayak mas-mas Discord ini, si Asep nih yang bilang Femboy dimasukin barak militer bukan jadi maco malah saling sodok. Nah ini harus dipertimbangkan juga. Diajarin om biar nggak kelihatan di publik gemulainya. Di baraknya. Harus di baraknya nih. harus di barak nih. Sebenarnya bisa. Gini ya. Ospek, Bintal, LDKS itu nggak langka lah, nggak jarang lah maksudnya kerjasama bareng TNI. Kayak kuliah bahkan ya mahasiswa kalau misalnya dapat beasiswa itu kadang ada outing tuh, ada pembekalan di Magelang di mana gitu. Terus habis itu kerjasama bareng TNI buat latihan dasar kepemimpinan. Ya sama halnya kayak OSIS juga, OSIS kerjasama bareng TNI kayak gitu. Nggak jarang sebenarnya kayak gini. Tapi menurut gue gimana ya? Masih banyak anjir urusan-urusan lain. Kayak apakah semua anak-anak nakal di Jawa Barat udah tercover gitu masuk ke TNI? Kan enggak juga, ya gak sih? Dari ribuan bahkan ratusan ribu siswa di Jawa Barat kan baru 40 doang yang masuk barak. Gimana cara nge-covernya tuh anak-anak nakal? Iya, bukan prioritas utama menurut gua. Bagus juga nggak terlalu anjir, sumpah. Lanjut apa nih? Arung Brexit. Kak, kau laki-laki? Iya ampun. Duh jauh-jauh lah sama Femboy lah, aduh. Gak kuat gua sejak Haku. Oh nih, Oswaldo. Mr. X menjadi orang kaya atau menjadi MC di suatu anime? Gue yang milih jadi MC di suatu animenya. Gak ada bedanya tinggal di Indo ya gak sih? Tapi gue belum nonton men. Tapi gue udah lihat review and opening. Ano Squad akankah masuk militer? Wih, gue sih seneng ya, sumpah. Maksudnya gue dari dulu emang pengen masuk ABRI anjir, ngajutin kakek gue. Kalau gue ya sorry. Lu kenapa ngirim link Saweria gue anjing, keronteng banget gitu. Gue justru kangen, gue udah sering anjir ikut-ikutan Bintal kayak gitu. Kangen gue kalau misalnya pada akhirnya gue di ini lagi. Cuman kan ada ininya, duifu daripada susah-susah siswa yang ke barak, bagaimana kalau kami yang gantikan guru-guru kalian? Kalau kompetensinya bisa dan bagus ya gas. Tapi kan ada rules juga, ada aturan kan. Di undang-undang kan cuma ada 18 kementerian yang boleh dimasukin. Nanti jadi duifungsi. Emang urgensinya apa bang duifungsi ke kita-kita nih? Ya lu kalau misalkan punya anak, lu punya saudara yang berbakat, pengen masuk kementerian yang emang udah dimasukin sama bapak-bapak dan juga umum TNI, bakalan susah peluangnya. Karena ya udah dimasukin juga sama orang-orang dari sana gitu loh. Tapi militer kalau daerah 3T kan boleh membantu bagian pendidikan. Iya. Aturan dan UU kan bisa diubah sesuai. Emang iya. Ini apa lagi nih? Pertanyaan pertama nih Pak, cuci muka setelah panas-panasan, apakah itu baik untuk diet? Ini bagus pertanyaan. Cuci muka habis panas-panasan apakah bagus buat diet? Korelasinya apa anjir, pegang sepeda kentut banget sumpah. Orang tuh selalu menganggap diet itu sebagai paparan sinar matahari. Diet itu definisi. Diet bulking berarti ya dia makan pembangkit tenaga listrik nuklir. Habis. Habis. Jadi ya Jadi invincible anjing lama-lama sumpah dah. sebenarnya Dokter Tirta lama-kelamaan jadi cosplay normal. voice actornya Invisible siapa namanya?
Lupa gue, Stephen Yuan ya. saja ya. Itu yang kalian harus tahu. Kalau kalian terlalu sering kena sinar matahari terik, usahakan pakai babi ngepet. Saya tuh dulu adalah orang yang nonton bola kalah. Stroke. Intinya adalah 5 telur rebus. Dok, settingnya belum di ini dok, dinaikin. lanjut ada. 少しは痛みを理解 Oh no! Ini lucu banget. No, 同じ痛みを知らなければ no. 他人を Oren 本当には理解できない Oren tetap pegang tanganmu ke kayu itu, Oren. 分かり合えるわけでもない Oren tetap berpegang teguh sama keyakinan bakal dibantu sama si abu-abu. Aduh, abu-abunya nggak mau ngebantu lagi, anjir. Wilson, lo siento Wilson. What tipe toilet is this? Wow. 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 Wait, what the hell? Anjir bener. Geli banget ayo, what the hell? Geli banget ayo. Ini tahu nih, Masyur 31. Apakah AI art isn't true art? Men, sekarang meme komik gitu juga pakai AI ya, anjir. Males gue ngeliatnya jujur. Tapi nggak apa-apa sih kalau bisa buat lucu-lucuan doang. Selera gue aja kayaknya. Aman ya. Udah mulai jadi convention terapi. Memang Indonesia tuh selalu ketinggalan ya, negara maju udah pada ninggalin convention terapi karena gak ada gunanya dan malah nambah trauma. Convention terapi. Apa itu convention terapi? Terapi konvensi LGBT apa nih? Nggak, gue pengen yang lebih objektif. Kita tanya GPT lah. Praktik pseudoscientific. Oh, tidak berdasarkan sains. Oke. Yang bertujuan mengubah orientasi seksual seorang dari homoseksual dan biseksual menjadi heteroseksual. Iya, maksud gua negara kayak nggak banyak PR aja gitu sampai harus melakukan ini gitu ke orang-orang yang gemulai gitu maksud gua. Oh gitu, mengubah identitas gender seseorang yang transgender atau non-binary. Nggak, gua bukannya pengen membela yang trans dan segala macam gitu ya, tapi menurut gua belum urgent. Itu Wikipedia apaan? Ada bang ya. Bagus Wikipedia juga. Karena gak ada gunanya dan malah nambah trauma. Di sini malah mau diterapin apaan? Kawasan Cianjur bakal mulai menjalankan. Aduh, ada yang ikut-ikutan nih Bupati pasti. Iyalah, lagi rame kan. Gampang aja naikin pamor sekarang, ikutin aja kebijakannya Kang Deddy. Cuman Kang Deddy Mulyadi ini ngeri nih. Maksud gua dia secara kekuatan udah bisa ngehimpun Jawa Barat anjir buat milih dia nanti. Entah itu bakal dipilih di periode kedua atau nanti bakal ke next ya. Tinggal gimana caranya dia berkonkret dalam nyelesain persoalan di Jawa Barat aja. Soalnya kontennya juga nggak beda jauh sama Willy Salim men, dan itu bener-bener efektif banget buat ngasih empati. Ngasih lihat empati lah maksud gue. Pro kontra barak bang. Ya Cianjur bakal mulai menjalankan rencana pembinaan siswa nakal di barak TNI pada pekan depan. Tidak hanya siswa tawuran kecanduan game, siswa yang melambai dan terindikasi LGBT juga akan dikirim ke barak. Ini bisa jadi next Jokowi lama-lama kalau nggak dibetesin. Sebenarnya gini ya, beliau nih mau nyalon nggak apa-apa, dengan caranya masing-masing nggak masalah. Kan tinggal lihat nanti orang-orang kayak gimana di tiap paslon, ya nggak sih? Dipaksa makin berontak nggak sih? Makanya LGBT ke barak agak aneh, makanya cuy. Orang Jatim aja banyak yang fans ke KDM malah minta tukeran. Nah itu the rise of Sunda Empire is here man. Is near. 2029 siap-siap loh. Sunda.
will take over. Balik ke masa kejayaan anjing. Kerajaan pertama yang ditemukan di Indonesia, Sunda. Next presiden. Gua nggak pengen nembak nama, gua nggak pengen ngekultisin seseorang, oke. Mau itu Bu Susi beliau Prabowo lagi Mas Gibran Pak Teddy. Gua rasa kalau misalkan nih ya, kalau lihat dari suara yang sekarang, Kang Demul bisa menang lawan Pak Prabowo. Tinggal gimana caranya dia bisa yakinin orang-orang yang lain aja sih. Yakin Pak Presiden TNI Om, mereka galak kayak biasanya, cuman anaknya yang rada. Iya. Kontender paling kuat menurut gua kalau sekarang. Masanya dia di grassroots bagus banget anjir, naikin isu-isu, apalagi konten-kontennya yang selalu ini kan, ngambil rasa kasihan kan. Udah itu mantep banget itu. Di masa itu Dika bakal keluar dari Kerlinson. Di masa itu Dika akan menjadi menteri kesundaan men, sumpah. Negeri Pasundan is real anjir. Nih ya. Ini opini dari gua. Gua ngeliat dari beberapa teman-teman gua ya. Dan mohon jangan dimasukin ke hati, tapi dilihat dari observasi gue emang kebanyakan orang Sunda itu nature-nya males. Cuman kalau ada orang Sunda yang udah rajin gitu ya, nggak usah rajin dah, etos kerjanya kayak orang Jawa dah, itu jadi berbahaya banget anjir di karir, sumpah dah. Bakal jadi favorit dan ya bakal cepat ininya karirnya. Dan ada beberapa contoh teman-teman gue yang emang udah gue bisa ngeliat, oh men kayak gitu. Kebanyakan cewek sih. Ya, sudah cewek-cewek Sunda kalau misalkan rajin, mikirnya kencang, gila. Bagus banget itu penunjukan karirnya. Sunda itu sekalinya ketemu bagus, legit banget. Iya makanya. Dan nature-nya tuh mereka baik anjir Sunda itu. Baik tapi bukan jarang nggak punya gitu. Maksudnya kayak baik tapi nggak yang selalu punya materi. Jadi kalau misalnya nggak ada tetep aja ngasih kan gitu ya Sunda itu. Nenek gua tuh sama mertua gua kayak gitu, nggak ada tetep ngasih. Tapi beliau itu tipikal Sunda yang rajin tuh, nenek gua sama mertua gua. Jika pasangan presidennya dari Jawa dan Sunda gimana? Anjing gak terkalahkan cuy. Gak terkalahkan itu. Bang katanya dia Siliwangi. Apakah dia akan menjadi seseorang yang memecah kalau presiden harus Jawa? I'm glad to see that man. Next Jokowi. Gua rasa nggak tahu ya. Tergantung nanti partai politik mana yang bakalan megang Kang Deddy Mulyadi sih. Selama dia masih bisa dikendalin sama partai-partai, gua rasa nggak akan sepowerful Pak Jokowi kayak kemarin. Tapi emang concern dari anak-anak Twitter juga harus dipertimbangkan. Ya gitu. Lu jangan ngebandingin Pak Jokowi yang sekarang sama Pak Jokowi yang sama Kang Deddy Mulyadi. Lu ngebandinginnya Pak Jokowi yang dari Solo pas jadi wali kota Solo sama Kang Deddy Mulyadi yang sekarang. Sama-sama ini tuh, sama-sama gampang buat mikat hati orang itu. Nah kalau Gerindra berarti tinggal egonya aja, mau tetap Pak Prabowo naik atau Kang Deddy Mulyadi. Gue sih mikirnya Kang Deddy bakalan lanjut sih buat gubernur kalau misalkan tetap di Gerindra ya. Tapi kalau misalnya ada tawaran dari PDIP atau dari PAN gitu buat lanjut next presiden, kayak dia ngambil deh. Ini dia kan, beliau kan sedang ini juga secara tidak langsung ngambil hati orang-orang TNI. Ini gue kalau nggak ada duit tetap aja ngasih. Kalau masih sama-sama Gerindra susah nanti dipanggil PKS. Iya ya. Ajib tuh. Bener, kita semua harus mengaca balik sejarah yang ada. Gua mah ngerinya beliau nanti takutnya ngerasa di atas angin aja ya. Gampang itu jatuhnya soalnya, apalagi kan sekarang tuh
Udah mulai agak sedikit orang-orang mempertanyakan kan, ini beneran program efektif atau justru cuma buat pencitraan doang yang soal baraknya tuh. Apalagi udah sampai nyenggol-nyenggol gemulai-gemulai gitu. Tadi gue liat video KDM yang kemarin pemalak, mun duit negara kop bae, iya mah duit aing kata gue lah. Ya wajar juga sih dia sebenarnya marah. Iya kan? Tapi gini ya, nih. Kenapa gue lagi seneng banget ngeliat KDM? Karena Jawa Barat itu udah gak bisa dihalusin anjir. Lu bayangin itu tuh problemnya bener-bener sistemik banget. Dari mulai ya angka kelahiran, bonus demografi, malas, ormas, premanisme, pungli, anjing banyak banget, sumpah. Gak bisa lu tiba-tiba, kemarin tuh siapa sih yang ngelawan Kang Deddy itu di pilkada? Ahmad Saiku ya, yang ketua umum PKS sama anaknya B.J. Habibie itu, Ilham Habibie. Susah itu mereka buat ngebenerin Jawa Barat. Emang butuh yang kayak Kang Deddy menurut gue. Langsung dikerasin deng gitu. Iya. Jabar open war kah? Tinggal pak kuat-kuatan mekanik aja menurut gue. Iya. Makanya nih kalau misalnya pada akhirnya di akhir jabatannya Kang Deddy masih kayak gini aja, berarti ya harusnya sih kita nggak usah terlalu percaya kayak gitu. Ini masih awal-awal loh, awal-awal beliau menjabat. Tapi ya ramenya dia berarti membuktikan kalau misalnya dia beneran kerja kan. Anies ex KDM nggak mungkin menurut gue. Mereka kayaknya masih tetap pengen jadi presiden itu dua-duanya. Kecuali Pak Anies ngalah jadi wakil, mungkin bisa tuh. Tapi nggak mungkin mereka berdua bisa disatuin. Anies Ahok tuh mungkin bisa disatuin. Pengen lihat aja di Jabar bebenah pungli apa enggak. Kasihan ngeliat teman-teman gue yang mau masuk pabrik pasti kena pungli. Problem ada pungli, ada ormas tuh karena nggak banyak lapangan pekerjaan. Dan di Jawa Barat ini udah lapangan pekerjaan nggak ada. Fasilitas uang yang turun ya, otonomi daerah gitu dari dana desa itu sedikit. Makanya tuh Kang Deddy juga lagi ini kan katanya lagi coba buat ngusahain ke pemerintah pusat untuk memekarkan Jawa Barat. Itu bagus banget menurut gua. Soalnya nggak adil anjing, Jawa Barat dibanding sama Jawa Timur, Jawa Tengah tuh nggak adil. Jawa Barat itu udah banyak populasinya, desanya dikit, duitnya yang turun dikit gitu loh. Makanya misalnya kalau mau buat error kayak iya kayaknya. Jadi Kang Deddy ini bisa jadi problem juga buat pemerintah yang sekarang. Tapi lihat aja nanti kayak gimana. Makanya menarik banget nih catur politik Indonesia sekarang. Peaknya pas Anies Ahok tapi tetap kalah sama sejenis KDM. Iya jelas susah. Gini, soalnya Anies sama Ahok ada haters. Ahok haters sama yang konservasi di Indonesia. Kalau KDM tiba-tiba dipecat terus diganti sama PJ berarti orangnya bisa-bisa bener. Iya, betul. Teori yang bagus. Tapi gimana ya? Gue juga ngeri sih ngelihat Pak Anies tuh kemarin. Kemarin Pak Anies tuh bener-bener pendukungnya tuh bener-bener beragam banget anjir. Dari yang mulai agamis banget sampai yang sampai SJW banget anjing, itu ngeri banget men. Lu bayangin satu gerbong itu. Nggak, itu kabupaten paling luas sepulau Jawa harusnya. Betul, Kabupaten Bogor juga harusnya dibakarin. Kayak di ngopi om ya, kita ngobrol-ngobrol santai aja. Kan kita juga ada memes. Kalau dibanding Pak Ahok, kayaknya Pak Anies paling banyak dibenci. Gue jujur gak ngerti sih kenapa orang-orang pada benci Pak Anies tuh. Serius. Itulah salah satu. Kemarin Purnawirawan TNI mengusulkan agar terus berikan karena di akhir kalau dari PSI dari Mas Kaisang sendiri bagaimana usulan para Purnawirawan TNI ini? Secara konstitusi presiden dan wakil presiden kan sudah dipilih langsung oleh gini. Itu kejahatan buzzer anjing sumpah dah. Anies dibenci itu.
Gue kalau jadi Anies gue mending langsung pindah anjing keluar negeri, sumpah, dan gak peduli gue sama di negara. Gampang dia dapat green card, yakin gue. Kan sebelum jadi menteri dia kan juga ini kan rektor kan. Rektor, dosen anjir. Orang-orang tuh bilang dia nganggur, bukannya bener-bener nganggur anjir. Dia tuh udah ya ininya lah. Tinggal jadi konsultan doang itu. Pak Ganjar nih gue bingung. Orang baca dia kayaknya FOMO terus sok-sokan ngerti apa yang terjadi di Pilkada. Iya. Itu PR dan bukan kewajiban kita buat ngebenerin ya. Gue pun cuman sebatas coba kita objektif. Enggak, cukup lu ikut diskusi soal debat aja. Lu udah tahu sebenarnya kualitas dari presiden lu masing-masing. Kayak gitu doang udah. Lu gak harus sampai bela-belain mati-matian tentang beliau gitu. Maksud gue lu cukup bandingin aja yang lain, udah kelar seharusnya. Cuman kan di dunia kotak suara gak sesimpel itu. Di dunia kotak suara Indonesia pasti dipengaruhi sama sembako, dipengaruhi sama budget, dipengaruhi sama hoax, narasi. Nah itu yang berat tuh di situ. Gue mencoba untuk objektif aja, temen gue tetap milih yang lain. Padahal dia nanya gue sebelum milih, bodoh. Pada dasarnya mayoritas orang Indo nggak suka digurui. Betul. Mayoritas Indo itu benci sama orang yang pinter. Dan itu fakta dari sekolah anjing. Gue pun nggak sekali dua kali merasakan hal seperti itu. The majority of teman-teman sekolah gue tuh kebanyakan nggak suka sama orang yang pinter. Crab mentality ya. Terus orang-orang yang kayak gitu di karir tiba-tiba jadi bagus ya udah. Apakah gini terus? Nomor kita masih gambar di iya. Kata gue sih dia nggak berhak ada di Indonesia karena nggak sesuai dengan sifat dan budaya warlock Indo. Menarik tapi menarik. Sekarang ya, bukan kewajiban kita lah sekarang buat mikirin itu. Kita mah nge-meme saya. Kata-kata buat mantan, Bang. Kata-kata buat mantan, nice. Hei Jokowi, kalau pembangunan memang salah, aturan pancarnya hidup. Itu dong, Bodoh. Weh, apa nih? Clear obscure. An actual ultimate triggers the emergence of colossal tree was pure energy devastated enemies within its radius. Okay. Itu apaan? Itu cutscene ultinya. Oke. Jikri. Kedengarannya seperti Wupla. Hidup Jokowi. Kedengarannya seperti Hidup Jokowi. Ntar, gue pengen tahu ini kenapa jadi meme sih. Penasaran gue. Siapa yang membuat ini jadi meme? Anjir, gue bingung. Hidup Jokowi. Hidup Jokowi. Hidup Jokowi. Hidup Jokowi. Oh, dari Kementerian Kegelapan. Oh. Coba tanya, ini membuat mikrofon dari gelas bekas. We walk the talk, not only talk the talk. Apaan sih? Please, satu meme aja yang nggak ngomongin rejim, please, gue pengen ketawa, puas, man, please. Siapa kau? Sebastian desu. Oke. Yoroshiku onegaitashimashou. Oke, mending lah. Mending anime. Quiero hacer una cosa con vosotros. Me voy a hacer 1, 2, 3 y vamos a decir juntos a la Madrid, como una gran familia. 1, 2, 3. Hidup Jokowi. Udah liat itu video anjing. Apa yang kau lakukan padaku? Iya Sebastian. Ada banyak banget Sebastian. Iya Sebastian.
Dia Sebastian. Dia Sebastian. Dia Sebastian. Dia Sebastian. Dia Sebastian. Dia Sebastian. Dia Damn. Sebastian. Dia 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 Sebastian. Ini banyak banget. Nama pasaran pasaran mate. Kararaban. Ban dalam. Udah lama banget gua nggak ngeliat ban dalam anjir. Wait, how? Secara teori bisa ya? Oke, di situ. Bisa udah di peragaan juga kan? Karena gue pengen tau gimana. Oke. Oh gitu, ngikatnya. What the frick? Pertanyaan. Nyalain orang, kaulah yang membuatku kesal, playing victim, licik. Aku akan membuatnya memohon padaku dan melakukan apa yang aku inginkan, gak ngerasa bersalah. Bisa aku menyukai you, kau sama sekali tidak mengerti kak. Bisa gak lu saya gak bikin ulah. Ini anime apaan? Lu nonton gua? Weh by the way gua udah nonton Invincible sampai season 3 anjir. Ntar lagi kelar gue nonton Invisible. Let's go nonton Orb. Let's go. Kita langsung nonton Orb. Nando Demo skinny nakira. If somebody's in there, the lights are on, but the lights are off, but this light is on. Does that light stay on even if nobody's in there? God, I wish I had Fragus over here. That guy has no friends. He would definitely know. Belakang. Renyah banget anjir suara granatnya. Damn, ini udah worldwide coy. Sumpah ada meme dari Indo. Sumpah tung sahur. Gila loh. Damn. Itu anime romance om. Tuh cewek rambut biru maunya FWB, tapi pas cowoknya dekat sama cewek lain gak trip. Iya. Anjir. 夜明け前の断食に備えて食事をとる極めて重要な時間帯になると、まるでその訪れを。Ini Know Your Meme Jepang kah? Keren juga. Tearless Fanboy Genshin. Fenty. Oke, almost the absolute fanboy. Too wing, too much stupid, manly or badass to be considered one. Woman. Anjir. Lupa gua ada fraksi-fraksi orang-orang di Genshin yang suka sama fanboy anjir. Sadar gue. Lanjut apa nih? Masyur 31. Hanya kumpulan buku biasa. Teliti di sebelah kiri bawah. Buku pintar politika sahabat. 33 wanita terbit. Sahabat pemenang hadiah Nobel. 33 wanita terbina. Arung. Oh, gue lihat nih anjir iklannya nih. Ini iklan official bukan sih? Bukan ya? 这个汉堡是我先看上的。先下手为强。于晨，你干嘛的镜子？汉堡，还给我！老鼠走迷宫，脑袋砸核桃。 Anjir lawan dino kuning, tutup softtek jadi. Wait what? Tutup softtek. Oh, memenya yang itu yang toksik. Prabowo ingin setiap sekolah punya layar TV besar. Pemerataan pendidikan Prabowo targetkan setiap sekolah dilengkapi smart TV. Langkah yang bagus buat pendidikan kan? Ya, kegunaannya buat apa tuh nanti? Oke. Kalian sama Aloy anjir. Lupa gua.
Sampah. Jerry Stripper apa nih? Terlalu act of service anjay. Oh, pesan gorengan, pesan ayam. Oke, ayamnya udah ada. Kok gitu sih? Oh, ditutupin biar nggak malu. Damn, hampir ya tersedot. Lucu momen seorang ayah prank anaknya dengan memakai hijab sewaktu jemput ke sekolah. Aduh. Yes, that's the reaction I want to see. Lucu banget. Bapaknya tidak kenal ilmu agama, tapi bercanda-bercanda ini ya elah. Apa pula keep. Hey, thumbnail anjim konstipasi apa lagi deh. Pernikahan gaib Cristiano Ronaldo dan Nyi Roro Kidul. Banyak yang belum tahu kalau lu nggak tahu aja men. Salah satu anak Nyi Roro Kidul itu bisa main bola. Dan bolanya itu bola api, anjir panas. Baru nih. Lagu dangdut. We walk the talk not on. Lu kasih. Ini apaan? Ini butlernya masing-masing waifu ini kah? Oke. Arung. Woi, GTA 5. Yo, afternoon. Had lunch? Trevor. Take it easy. Trevor lagi. Why'd you Michael. come find me out of the blue? Miss me? Oh, we got problems. What a bummer. You and I both know we can't let it go to now. What can I get for you? This guy. Leon Kennedy. The agency claims he's dead. We at the Bureau think they're full of crap. We need you to verify the body. What would I need that kind of ability for? I'm no doctor. You've played dead before, haven't you? Damn. Okay. Call me when you wake up. Damn, look at this shorty. You see the bust on her? Yeah, I say we take her to the private room and mess with her. I don't think that's a good idea, man. I don't want to get fired. The boss won't know. Let's go. Just be Gabby, go out. Okay, Go back up. Yes, I'm jumping. Come on, hands in the air. Ini voice actor Huto yang sebenarnya kah? You wanna Ini end up on the slab? Good eye. Seekor bebek mencuri perhatian saat pelaksanaan Car Free Day perdana di Kota Depok, Minggu 4 Mei tahun 2025. Di tengah ribuan peserta Depok emang paling beda aja, sumpah dah bingung gue juga. Mengikuti arus massa. Aksinya yang Depok pertama ke CMD langsung ada bebek anjir. Damn, oke, lanjut. Ya. You walk the talk, not only talk the talk. Oke, lanjut. Oke, let's go. Meme terakhir, let's go. This move won't work. From the rear, cast your hands, turn, and the wrist. Let me try this shit, babe. I need your help with something. Okay, all I need you to do is put your hands around my throat. On video? On video. Come on. Don't let go. Hey, y'all, he asked me to do this. Anjir, Reza Arab dari African American, man. 25 apa deh? Tomboy main Colorado. What? Kasih tahu gua di mana. Alright. Udah sejam ya. Bondings jangan lama-lama lah, Cukup. Jangan banyak-banyak. Thank you ya para mimer yang udah nge-share postingan-postingan repostan dari berbagai macam media sosial ke Discord gua ini. Thank you Discord kita. Thank you Manu, thank you Yazir, thank you Alvin, thank you Om Kuryami, Om Dio, Yuri, Om Plan dan kawan-kawan. Thank you banget. Thank you juga yang udah donate. Semoga makin banyak rezekinya, amin. Dapatkan berkali-kali lipat rezekinya.
Kita udahan dulu kok kayak gitu. Gua nggak tahu ya, gue bisa live streaming lagi atau kagak. Gue sebenarnya tuh pengen ngobrol Thunderbolt, cuman gue udah malas. Jadi sampai jumpa lagi di next stream. Raid Ocha kali ya. Kita belum pernah raid Ocha, men. Ya, kita raid Ocha kok kita. Thank you udah nontonin. Sampai jumpa lagi nanti. Ah, Dika. Kita juga live. Dapat 100.000 kalau meme kamu lucu. Boleh. Oke. Kita red Dika. Ocha aja. Oh ya udah Ocha aja. Ocha aja.